Kami dari kelompok 3 Kelas 2C akan mendemonstrasikan video pemeriksaan radiografi Anus dan Face. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Budi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Rizdensi. Saya Nabila Safa Salsabila. Saya Zaira Alia Hadi. Saya Tifaria Musabala. Saya Marcus Beata. Permisi Mbak, ini ada pasien yang butuh di ronsen di bagian manusia. Saya periksa dulu ya, Mbak. Iya. Oke, baik, saya terima ya, Mbak. Perkenalkan, Mbak, saya Azarin sebagai radiografer yang akan membantu Mbak dalam foto ronsen kali ini. Saya izin identifikasi terkait identitas dan juga indikasinya ya. Apa benar dengan Mbak Rizka Gustianingsih, usia 19 tahun, dan ada keluhan sakit di bagian tangan kanan hingga pergelangan tangan kanannya? Benar? Benar, Mbak, indikasinya? Iya, benar. Oke, baik. Sebelum melakukan foto ronsen kali ini, dimohon untuk melepaskan semua benda-logam yang ada di tangan kanannya Mbak, mulai dari cincin, gelang, ataupun jam tangan. Serta nantinya harus berganti pakaian menjadi baju yang telah disediakan, mungkin bisa nanti diantar oleh perawat ya. Iya. Bisa segera ganti baju Mbak. Mari Mbak, saya. Sudah Mbak. Oke. Baik, Mbak Rizka sudah dilepas semua ya benda logam yang ada di tangan kanannya? Iya, sudah. Baik, untuk memproteksi diri dari paparan radiasi, dimohon untuk menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan, mungkin bisa dibantu sama Mbak perawatnya. Mari Mbak, saya bantu. Saya bantu ya Mbak. Mari Mbak, silakan masuk. Mari Mbak, silakan duduk dulu. Baik Mbak, saya jelaskan dulu terkait komposisian pasiennya. Dimohon untuk duduk tegak. Oke, dan tangan kanan yang sakit bisa saya bantu diletakkan di atas meja pemeriksaan ya. Kalau ada yang sakit bisa langsung bilang saja Mbak. Permisi. Ini nanti lurus, nanti di bawah tangannya Mbak ada kaset yang nanti akan saya bantu ambil. Kemudian ini sebentar, permisi ya. Nah, dimohon untuk mempertahankan posisi ini pada saat proses foto ronsennya dan diusahakan dipertahankan sekitar 5 hingga 7 detik saja ya. Oke, baik, saya tinggal sebentar untuk mengambil kasetnya. Permisi Mas, tolong kaset ukuran 24 x 30 untuk foto manus dan nulis ya. Oke, bentar. Ini Mbak kasetnya. Oke, terima kasih. Permisi ya Mbak, saya bantu untuk posisinya. Mungkin bisa dibantu Mas untuk tabungnya. Oke. Oke, kalau aku bisa lihat di sana. Siap Mbak.
Siap Mbak, saya dulu. Baik Mbak, ini proses foto langsungnya sudah selesai. Sembari menunggu hasilnya, dimohon untuk berdiri tegaknya dan menunggu di luar ya. Mari. Mari Mbak. Mari Mbak. Mari Mbak, ditunggu di luar. Baik, video tadi merupakan demonstrasi dari praktikum radiografi, proteksi radiasi, dan juga radiofotografi. Pasien atas nama Rizka berusia 19 tahun melakukan pemeriksaan manus dan nuris. Pemeriksaan manus dan nuris mempunyai beberapa jenis pemeriksaan. Pemeriksaan manus PA, manus oblik, bris PA, bris lateral, scapuloid view, PA, dan juga carpal tunnel view. Pemeriksaan manus dan nuris sendiri mempunyai indikasi klinis berupa fraktur, dislokasi, artritis, curiga sindrom carpal tunnel view. Pada aspek proteksi radiasi, para radiografer mengenakan pendos pada daerah tiroid dan juga menutup rapat pintu agar radiasi tidak mengenai daerah luar pemeriksaan. Dan juga pasien mengenakan apron untuk meminimalisir bahaya radiasi. Pemeriksaan manus dan nuris menggunakan FFD 100 cm dan juga angulasi tabung 0 derajat. Pada pemeriksaan manus dan nuris, pasien dianjurkan untuk duduk dan memfleksikan sikunya. Pada pemeriksaan manus, seringkali menggunakan 50-55 kaki dan 1-3 MHs. Sedangkan untuk uris, seringkali menggunakan 55-60 kaki dan 1-3 MHs. Dan juga pada pemeriksaan manus dan nuris menggunakan kaset berukuran 24x30. Evaluasi hasil citra, identifikasi hasil citra pada manus PA dan oblik, di mana hasil citra menggambarkan tidak adanya rotasi, menyoroti soft tissue dan tulang dengan jelas dan tajam. Manus PA dan oblik mencakup manus, nuris, dan distal bagian radius dan ulna. Anatomi yang tampak pada manus PA adalah bagian falang, metakarpal, karpal, dan bagian sepertiga distal dari radius ulna. Kontras dan densitas tanpa gerakan, manus PA oblik juga memvisualkan bagian falang, metakarpal, karpal, dan distal radius ulna. Pada badan metakarpal tidak superimpos, sedikit superimpos pada bagian distal kepala metakarpal 3, 4, dan 5, tetapi tidak superimpos antara distal metakarpal 2 dan 3. Superimpos yang berlebih menunjukkan overrotation. MCP dan IP joint terbuka tanpa pemendekan pada mid falang atau distal falang menunjukkan digiti sejajar dengan IR. Evaluasi hasil citra bris PA, mid metakarpal dan metakarpal proksimal, karpal, radius distal, ulna dan sendi yang terkait, serta jaringan lunak terkait sendi pergelangan tangan, seperti bantalan lemak dan garis-garis lemak terlihat. PA yang benar dibuktikan dengan bentuk cekungan yang sama di setiap sisi poros metakarpal proksimal. Jarak yang hampir sama di antara metakarpal proksimal, pemisah radius distal dan ulna. Ada kecuali untuk kemungkinan superimposisi, minimal pada sendi radio-ulnar distal. Kepadatan atau kecerahan yang optimal dan kontras tanpa gerakan memvisualisasikan jaringan lunak seperti bantalan lemak yang terkait dan margin tulang yang tajam pada karpal serta tanda trabekula yang jelas. Dan yang kedua, evaluasi hasil citra bris lateral, mid metakarpal dan metakarpal proksimal, karpal, radius distal, ulna dan sendi yang terkait serta jaringan lunak terkait sendi pergelangan tangan seperti bantalan lemak dan garis-garis lemak terlihat. Semua ruang interkarpal tidak tampak terbuka karena bentuknya tidak beraturan yang mengakibatkan superimposisi. PA yang benar dibuktikan dengan bentuk cekungan yang sama di setiap sisi poros metakarpal proksimal. Jarak yang hampir sama di antara metakarpal proksimal, pemisah radius distal dan ulna. Ada kecuali untuk kemungkinan superimposisi minimal pada sendi radio-ulnar distal. Dari pengambilan hasil gambar citra dari radiografi, terdapat dua faktor dari radiofotografi yang dapat mempengaruhi hasil citra dari radiografi. Yang pertama adalah faktor magnifikasi dan yang kedua ada faktor distorsi. Faktor magnifikasi sendiri merupakan faktor pembesaran yang dimana faktor ini dapat membantu para radiografer untuk membaca hasil citra dari radiografi. Faktor magnifikasi sendiri itu dapat dibantu dengan mengatur OID atau SID-nya. Faktor magnifikasi sendiri dapat dipergunakan apabila para radiografer kesulitan untuk membaca bagian-bagian kecil pada
tulang, misalnya pada pemeriksaan manus yang dicurigai ada fraktur atau dislokasi pada bagian DGP. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor distorsi. Faktor distorsi sendiri merupakan kesalahan interpretasi ukuran dalam pengambilan gambar dari radiografi. Untuk faktor distorsi sendiri itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu shape distortion dan juga size distortion. Size distortion sendiri itu dipengaruhi oleh SID dan OID. Size OID sendiri itu apabila SID semakin berkurang maka adanya suatu magnifikasi akan semakin berkurang. Apabila OID semakin meningkat, adanya suatu magnifikasi akan meningkat pula. Kemudian yang kedua yaitu ada shape distortion. Shape distortion sendiri dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu OID alignment atau kesejajaran objek dengan film dan juga central ray atau arah dari sinar X yang mengalami dua perubahan yaitu elongation atau pemanjangan dan juga foreshortening atau pemendekan. Pengaruh OID alignment terhadap shape distortion sendiri, semakin sejajar objek dengan film maka adanya shape distortion akan semakin berkurang. Untuk pengaruh CR terhadap shape distortion, perubahan dari sinar X akan mengalami perubahan bentuk ukuran yang memungkinkan terjadinya superimpose antara objek satu dengan objek yang lainnya. Sadarkah aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbata, semua